Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Dr. Yayu Fauzia MPTI selaku dosen pembimbing mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang terhormat teman-teman seprofesi dan seperjuangan, yakni Elita Permata Dewi, Janita Wahyu Ningsi, dan Muhammad Lutfi Syaifuddin Umar. Saya sendiri. Ini sebuah makalah yang berjudul Kepemimpinan Muhammadiyah, Prophetic Leadership. Next. Latar belakang dari makalah ini adalah dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW lebih mengedepankan ketauladanan dan akhlakul karimah dalam mempengaruhi dan mengajak orang lain, seraya melakukannya dengan sikap dan hati yang tulus, sebagaimana juga dipraktikkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sifat kenabian yang terangkum dalam 4 sifat, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, senantiasa selalu menjadi pegangan dalam memimpin umatnya. Melalui 4 sifat dasar kepemimpinan itu, amanat misi kenabian para nabi dalam berdakwah dan membangun peradaban manusia di muka bumi dapat tersampaikan dengan baik. Next. Di media cetak maupun elektronik sering kita dapatkan informasi tentang pemimpin yang tersangkut skandal korupsi. Hal itu diungkapkan oleh Indonesian Corruption Watch atau ICY pernah merilis data terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester 1 tahun 2020. Hal ini ia katakan berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh ICY sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020. Dari 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, kata Wana, 139 sangat menghentakkan publik. Ini hanyalah sebuah fenomena gunung es yang nampak di permukaan. Tertutup kemungkinan yang masih banyak kasus serupa, bahkan lebih besar yang belum terangkat ke publik. Fenomena tersebut patut menjadi keprihatinan para tokoh pemimpin Muhammadiyah, terutama di lingkungan amal usaha Muhammadiyah bagian pendidikan. Sehingga penting untuk dilakukan kajian dan perbaikan terutama tentang kepemimpinan pendidikan Islam yang dikaitkan dengan teori kepemimpinan para rasul seperti Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hasanah keilmuan kepemimpinan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah serta dapat meneladaninya. Next. Istilah kepemimpinan dalam bahasa Inggris adalah leadership, dari asal kata leader yang artinya pemimpin. Tentang definisi kepemimpinan ini, telah banyak diungkapkan oleh para ahli menurut perspektifnya masing-masing. Robbins misalnya mengartikan kepemimpinan sebagai sebuah proses memimpin terhadap suatu kelompok dan mempengaruhinya untuk mencapai tujuan. Robin and Coulter 2014. Philip Sadler menyimpulkan kepemimpinan meliputi 4 hal pokok, yaitu pertama, aktivitas atau proses. Kedua, aktivitas mengandung pengaruh. Yang ketiga, aktivitas dari 2 pelaku, yaitu pemimpin dan pengikut. Dan keempat, proses kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Sadler 1997. Next. Sebagai pimpinan di Muhammadiyah dituntut
untuk dapat menjadi teladan atau panutan bagi warganya dan masyarakat sekitarnya yang mampu melihara citra Muhammadiyah, memelihara pandangan masyarakat terhadap Muhammadiyah, menjadi pimpinan Muhammadiyah yang sepatutnya dapat menambah bilangan kebaikan bagi masyarakatnya, menambah kesejukan di mana ia berada, dan menjadi penggerak bagi ukhuwah Islamiyah dimanapun ia berada. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya yang bernama Dianita Wahyuningsih untuk orangnya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Tipologi, gaya, dan model kepemimpinan Muhammadiyah. Yang pertama, tipe kepemimpinan Muhammadiyah. Sebagai salah satu organisasi di Indonesia, Muhammadiyah menggunakan dasar modern karena menggunakan metode organisasi. Muhammadiyah menggunakan gerakannya berkiblat pada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Realisasi dalam gerakan ini tercermin dalam beberapa program dan aktivitas organisasi. Yang kedua, yaitu gaya kepemimpinan Muhammadiyah. Dalam proses kepemimpinan, setiap pemimpin akan mengaplikasikan gayanya masing-masing dalam memimpin sebuah organisasi. Gaya kepemimpinan yang dipandang sebagai gaya paling efektif adalah jika seorang pemimpin mampu mempengaruhi, mendorong atau mensupport, mengarahkan dan menggerakkan orang yang dipimpinnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan organisasi dalam situasi dan kondisi apapun dengan penuh semangat dan bekerja keras. Di sini, adapun dengan penuh semangat dan bekerja keras, ini ada beberapa gaya kepemimpinan instruktif. Nah, yang pertama yaitu gaya kepemimpinan instruktif, yaitu memiliki ciri-ciri, arahannya bersifat spesifik, meliputi apa, bagaimana, serta kapan kegiatan itu bisa dilaksanakan. Yang B, semangat bersifat spesifik, yaitu ketat dalam sistem pengawasan, penerapan standar direktif yang tinggi, semangat rendah, peningkatan kemampuan bawahan lemah, strategi motivasi rendah, dan rendahnya tingkat kematangan bawahan. Yang B, ada gaya kepemimpinan konsultatif. Nah, gaya kepemimpinan ini memiliki ciri yaitu direktifnya rendah, motivasi tinggi, komunikasi timbal balik, masih terdapat pengarahan pimpinan yang spesifik, terdapat pendelegasian tanggung jawab terhadap bawahan sekaligus mereka masih dianggap belum begitu mampu dan tingkat kematangan bawahan berada di level rendah sampai sedang. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, ini juga memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, komunikasi dua arah. Selanjutnya, mengerti dan responsif terhadap keluhan bawahan. Yang ketiga, support terhadap optimalisasi kemampuan bawahan secara operasional. Bawahan dilibatkan dalam teknik pengambilan keputusan, mendorong bawahan untuk aktif partisipatif, dan kematangan anggota organisasi berada di level sedang sampai tinggi. Nah, selanjutnya ada gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif ini juga memiliki ciri-ciri yakni pengarahan diberikan oleh pimpinan saat diperlukan saja. Pemberian motivasi dianggap kurang perlu
penyelesaian tugas menjadi tanggung jawab bawahan dan tingkat kematangan bawahan cukup tinggi. Nah, gaya kepemimpinan Muhammadiyah ini dinilai positif sebab terdapat peningkatan kualitas dan sistem organisasi Muhammadiyah tersebut. Gaya kepemimpinan Muhammadiyah ini juga merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam suatu organisasi sebab hal tersebut berkaitan dengan legitimasi anggota. Fenomena tersebut memperlihatkan pula gaya kepemimpinan A.R. Sultan Mansur ketika menjabat sebagai ketua umum. Nah, beliau ini cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang partisipatif. Memang jabatan ketua umum ada di tangan beliau, namun ia tetap memberikan wewenang kepada pemimpin wilayah Muhammadiyah. Nah, gaya kepemimpinan tersebut jika ditelaah melalui teoritas oleh Max Weber, maka dapat kita golongkan dalam otoritas legal rasional. Ya, mengapa demikian? Karena gaya kepemimpinannya tersebut itu khususnya dalam yang memiliki oleh A.R. Sultan Mansur ini, beliau memiliki jabatan yang tinggi yaitu ketua umum. Meskipun beliau menjabat menjadi ketua umum, beliau masih bisa untuk bermusyawarah, berkontribusi dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Selanjutnya, nah, yang ketiga ada model kepemimpinan Muhammadiyah. Yang pertama ada straight model of leadership, yaitu suatu model kepemimpinan yang lebih ditekankan pada penelitian mengenai watak personality yang melekat dalam diri seorang pemimpin berupa kecerdasan, kejujuran, ketegasan, kematangan, dan status sosial. Selanjutnya ada model of situational leadership, yaitu kepemimpinan dengan model situasional ini lebih difokuskan pada situasi yang berkembang di lingkungan organisasi. Situasi menjadi variabel utama dan sebagai penentu kemampuan dalam kepemimpinan. Selanjutnya ada model of effective leadership, yaitu model kepemimpinan ini berasumsi bahwa pemimpin yang efektif yaitu pemimpin yang menangani aspek organisasi dari segi human resources dan non-human resources sekaligus. Selanjutnya ada model of contingency leadership, yaitu model kepemimpinan ini meskipun dianggap lebih sempurna dibandingkan dengan model-model kepemimpinan sebelumnya dari aspek pemahaman kepemimpinan di sebuah organisasi, akan tetapi belum bisa menghasilkan klarifikasi yang jelas secara akademis mengenai kombinasi varian yang paling efektif antara karakteristik tingkah laku pimpinan secara personal dengan variabel situasional. Selanjutnya ada model of situational leadership. Nah, transformational leadership ini adalah model kepemimpinan yang relatif baru, akan tetapi dianggap lebih peka dalam menangkap fenomena baru dibandingkan dengan model-model sebelumnya. Kepemimpinan profetik dalam Muhammadiyah itu adapun sifat-sifat kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nilai kepemimpinan yang profetik selama ini dikenal dengan sifat kenabian seperti sidik itu jujur, amanah dapat dipercaya,
Lalu tablik itu menyampaikan atau transparan, dan fatona itu cerdas atau kompeten. Memiliki relevan yang sangat baik, yaitu kepemimpinan yang telah disampaikan Warren Bennis dalam hasil penelitiannya, yaitu yang pertama ada guiding vision, yaitu berpandangan jauh ke depan. Passion, memiliki tekad yang kuat. Integrity, berintegritas tinggi. Trust, amanah. Curiosity, rasa ingin tahu. Courage, berani. Dari yang dikutip Bennis 1994. Selanjutnya, dalam salah satu ayat Al-Quran yang menggambarkan kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat dalam surat Al-Imran ayat 59, ayat 159, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadolidol golabi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkulla 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkalina. Yang artinya, maka berkat rahmatlah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Elita Permata Dewi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu mengetahui kepemimpinan profetik sebagai mega skill dalam Muhammadiyah. Selain nilai-nilai dan sifat kepemimpinan Rasulullah yang luhur, di dalam diri Nabi juga terdapat keterampilan atau skill kepemimpinan. Sebagaimana teori keterampilan kepemimpinan yang dirumuskan oleh Bertrand dan James O'Toole, bahwa ada 7 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama ada visioner, yang kedua ada mampu melakukan perubahan, yang ketiga ada desainer organisasi, yang keempat ada pembelajaran partisipatoris, yang kelima ada inisiatif, yang keenam ada interpedensi, dan yang ketujuh ada berintegritas. Next. Mega skill dalam perspektif kepemimpinan Nabi Muhammad, di sini ada 7 mega skill, yang mana yang pertama ada berpandangan jauh ke depan, yang artinya mata Anda harus terus memandang ke depan meskipun sedang melangkah ke arahnya. Disifatkan dengan contoh ketika sedang menggali parit Khandak di kota Madinah, beliau melihat kejayaan Muslim mencapai Syam, Persia, dan Yaman. Untuk yang kedua, mega skill yang kedua yaitu menguasai perubahan, di mana Anda harus mengukur kecepatan arah, irama, perubahan dalam organisasi sehingga pertumbuhan dan evolusinya seiring dengan perubahan dari luar. Dicontohkan dengan sifat hijrah ke Madinah merupakan suatu perubahan yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW dan mampu mempengaruhi peta dan arah perubahan peradaban dunia. Untuk mega skill yang ketiga, di sini ada desain organisasi,
di mana Anda adalah seorang pembangun organisasi yang mempunyai wewenang dan mampu mewujudkan visi yang diinginkan. Dicontohi dengan sifat beliau yaitu mendesain bentuk tatanan sosial baru di Madinah segera setelah beliau hijrah ke kota itu, misalnya mempersaudarakan muhajirin dan ansor, serta menyusun piagam Madinah, serta membangun pasar dan masjid. Untuk mega skill yang keempat ada pembelajaran antisipatoris, yaitu Anda pembelajar seumur hidup yang berkomitmen untuk mempromosikan pembelajaran organisasi. Contohnya yaitu beliau selalu mengiring pembelajaran sepanjang hidupnya dengan sabdanya yaitu tuntutlah ilmu sejak dalam buayan ibu sampai liang lahat. Untuk mega skill yang kelima ada inisiatif, di mana seseorang mendemonstrasikan kemampuan untuk membuat berbagai hal menjadi kenyataan. Contoh perilaku Nabi yaitu penaklukan kota Mekah dengan damai merupakan bukti keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad. Yang keenam ada penguasaan interpendensi, di mana Anda menginspirasi orang lain untuk saling berbagi gagasan dan kepercayaan untuk berkomunikasi dengan baik dan rutin serta mampu mencapai pemecahan masalah secara kolaboratif, di mana beliau sering meminta pendapat para sahabat dalam semisal mengenai persoalan strategis dan perang dan urusan soal kemasyarakatan lainnya. Untuk mega skill yang terakhir, di sini ada standar integritas yang tinggi, di mana Anda fair, jujur, toleran, dan terpercaya, peduli, serta terbuka, loyal, dan berkomitmen terhadap tradisi masa lalu yang terbaik. Contoh sikapnya yang beliau contohkan yaitu beliau adalah seseorang yang adil dalam memutuskan perkara, jujur, dan toleran terhadap penganut agama lain. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu mengetahui implementasi kepemimpinan profetik dalam amal usaha Muhammadiyah di dalam lembaga pendidikan. Kepemimpinan profetik sendiri merupakan penjawatahan dari sifat-sifat kenabian sebagaimana penjelasan di atas. Perlu diterapkan menjadi prinsip kepemimpinan dalam pendidikan Islam, di mana di sini seorang pemimpin itu bisa dicetak melalui lembaga pendidikan, di mana Burhanuddin dan Umaysarot tahun 2012 mengidentifikasi prinsip-prinsip yang perlu ditanamkan dalam kepemimpinan Islam, yaitu yang pertama ada kejujuran, di mana kejujuran ini adalah salah satu sifat Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjadi sumber keberhasilan. Kejujuran juga menempati ranking pertama dari 20 karakter sebagai faktor keberhasilan, dan ini juga diperkuat oleh temuan Thomas Stanley dalam penelitiannya bahwa 100 faktor keberhasilan manusia, kejujuran juga menempati urutan pertama dalam Purnamasari 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan aspek yang sangat substansional dalam diri pemimpin untuk mendapatkan kesuksesan dalam institusinya. Yang kedua ada sikap adil, di mana nilai-nilai seharusnya diletakkan pada ranah aplikatif normatif dalam kepemimpinan di lembaga pendidikan. Pemimpin di sebuah lembaga pendidikan supaya benar-benar adil dalam mendistribusikan proporsionalitas jawabannya disertai dengan keikhlasan dalam menjalankan tugas dan dilandasi dengan etik Al-Quran dalam berperilaku. Untuk yang ketiga ada musyawarah. Dalam kepemimpinan pendidikan, selain prinsip-prinsip kepemimpinan di atas, seorang pemimpin juga harus menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan dasar musyawarah antar komponen-komponen yang ada di lembaga pendidikan agar tercipta suatu organisasi yang memiliki tendensi terhadap bawahannya. Untuk yang keempat ada etika tauhid dan amar ma'ruf nahi mungkar. Proses kepemimpinan dalam pendidikan Islam dikembangkan melalui prinsip etika tauhid yang pada gilirannya
kemudian melahirkan perilaku atau prinsip amar ma'ruf nahi al munkar. Di dalam Kunto Wijoyo memaknainya dengan rumusan etika kepemimpinan profiotik yang mengangkat dari pemahaman terhadap isi kandungan kitab suci, khususnya surat Al-Imran ayat 110. Next. Sehingga dari pemaparan makalah kami dapat kami simpulkan kepemimpinan dalam Muhammadiyah adalah skill seseorang untuk membawa organisasi tersebut ke dalam bentuk organisasi yang amal ma'ruf nahi mungkar. Sehingga sebagai seorang pemimpin di Muhammadiyah harus memiliki 9 tipe dasar, diantaranya yang pertama ada spiritualitas Islam, yang kedua ada memiliki wawasan keislaman, yang ketiga Islam sebagai agama salihun likulli zaman wal makan, yang keempat ada memiliki jiwa seni kepemimpinan, yang kelima paham administratif dan manajerial, yang ketujuh lentur dalam dakwah, yang kedelapan memiliki jiwa kepemimpinan kolektif dan kolegial, yang terakhir ada pemimpin yang bersinergi atau networking. Ini saja pemaparan dari kami, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.